Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 12, bab sifat koligatif larutan. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu cara menentukan titik didih dan titik beku larutan. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah berapakah titik didih, titik beku, dan tekanan osmotik dari larutan 0,1 mol BaNO3 dua kali dalam 500 gram air pada suhu 27 derajat Celcius. Diketahui Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal dan Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan soal, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan pada Bahas Soal Channel dengan cara subscribe di Bahas Soal Channel atau ikuti akun medsos dari Bahas Soal Channel di Twitter @bahaschannel, di Facebook @bahassoalchannel, dan di Instagram @bahassoalchannel. Oke, kita kembali pada soal. Jika kita memiliki soal dengan tipe atau jenis seperti ini, maka yang harus kita lakukan pertama kali yaitu kita memahami apa saja yang diberikan atau data-data apa saja yang diberikan oleh soal. Nah, berdasarkan pada soal ini, maka yang pertama kita coba di sini kita lihat 0,1 mol BaNO3 dua kali. Nah, berarti kita punya data BaNO3 dua kali. Nah, dengan 0,1 mol dengan nilai 0,1 mol yang dilarutkan dalam air dengan massa. Nah, jadi air ini 500 gram. Gram berarti dia massa. Kemudian kondisinya dari ini pencampuran ini dia dilakukan pada suhu 27 derajat Celcius. Ini T. Nah, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus ingat kembali, setidaknya lah kita ingat kembali tentang apa itu yang namanya sifat koligatif larutan. Nah, jadi yang kita bicarakan yang pertama adalah larutan. Nah, larutan ini terjadi atau terbentuk ketika dia punya zat terlarut terlarut dalam yang namanya pelarut. Jadi larutan itu terdiri dari dua komponen yaitu zat terlarut dan pelarut. Nah, zat terlarutnya ini bisa dia terdiri dari satu jenis atau dari campuran beberapa jenis zat. Nah, kembali pada sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ini kalian harus pahami sifat koligatif dari larutan ini adalah sifat-sifat dari suatu larutan yang mana dia tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Tetapi dia atau sifat koligatif ini, sifat-sifat tersebut bergantung pada yang namanya konsentrasi dari partikelnya. Nah, partikelnya siapa? Ya, partikelnya yang dimiliki oleh zat terlarut ini. Jadi, eh, secara umum, nah, sifat koligatif ini dia terdiri dari 4 jenis. Yaitu apa? Yang pertama, tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga yaitu, lupa panahnya ya. Nah, ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat yaitu tekanan osmosis. Nah, di sini yang ditanyakan pada soal yaitu titik didih. Nah, titik didih, titik beku, dan tekanan osmotik. Jadi tiga ini disuruh cari berdasarkan data yang ada pada soal. Nah, sedangkan di sini ditanya titik didih. Nah, titik didih ini tidak bisa kita hitung secara langsung, tapi yang bisa kita hitung yaitu berdasarkan nilai kenaikan titik didihnya.
Begitu juga titik beku tidak bisa kita hitung secara langsung. Nah, jadi kalau kita punya kondisi seperti ini, berapa titik beku? Tidak bisa kita hitung secara langsung. Yang bisa kita hitung, kita mulai hitung dari yang namanya penurunan titik beku terlebih dahulu. Nah, hubungan kenaikan titik D dan penurunan titik beku bisa kita tuliskan seperti ini. Delta T B, delta TB. Nah, ini kita pakai bahasa Inggris ya. B-nya boiling point, titik DD. Nah, kalau kita pakai bahasa Indonesia biasanya ada guru yang menuliskan delta TD. Nah, titik DD untuk mempermudah mengingat sama aja. Nah, di sini saya pakai yang umum seperti buku teks pada umumnya yaitu delta TB, B-nya boiling point yaitu titik DD. Di mana delta TB ini bisa kita tuliskan sebagai nilai titik DD larutan dari suatu larutan dikurangi dari titik didih pelarut. Nah, ini namanya nilai delta TB ini perubahan, nilai perubahan titik didih larutan. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Jadi misalkan kita punya larutan, dia pasti ada yang namanya pelarut. Nah, kita panaskan di sini. Nah, kita panaskan. Nah, terus kemudian kita tambah yang namanya zat terlarut. Nah, jadilah yang namanya nanti ini larutan. Nah, pelarut murni. Nah, ini namanya pelarut murni. Dia pasti memiliki yang namanya nilai titik didih. Jadi misalkan pelarutnya di sini ya air. Nah, pelarut murni misalkan air di sini. Nah, air ini pada kondisi kamar atau pada kondisi tekanan 1 atmosfer atau 1 bar itu dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius ini. Nah, ketika kita tambahkan zat terlarut pada air ini sehingga membentuk larutan baru, maka di sini pasti ada yang namanya perubahan terhadap titik didih dari kondisi awal yaitu 100 derajat ini. Karena apa? Adanya pengaruh dari yang namanya partikel dari zat terlarut tersebut. Nah, apa yang terjadi? Ini pasti akan ada yang namanya kenaikan. Untuk mencari nilai perubahan dari titik didih ini, bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama caranya yaitu dengan cara yang ini, pengamatan secara langsung. Nah, ini pengamatan secara langsung. Jadi kita kita punya air berapa tadi? 500 gram. Nah, 500 gram ditambah ini 0,1 mol. Nah, terus kita masukkan yang namanya termometer di sini. Nah, kita hitung berapa dia kondisinya. Jadi setelah mendidih 100 derajat Celcius mendidih, kemudian kita tambahkan ini zat larutnya sebanyak 0,1 mol tadi. Tentunya 0,1 mol kalian hitung dulu masanya berapa, konversi menjadi masanya. Nah, baru kita hitung, kita amati berapa kenaikannya. Nah, itu namanya perubahan titik didih larutan. Jadi bisa kita cari satu berdasarkan pengamatan secara langsung. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan rumus bahwa delta TB itu bisa kita cari dengan rumus secara teoritis, yaitu KB kali M kali I. Nah, ini rumusnya. KB kali M kali I. Di mana
KB ini adalah tetapan kenaikan titik didih molal dari pelarut yang digunakan. M ini adalah molalitas dari larutan yang sedang diukur atau diamati, dan I ini adalah faktor Van Hoff. Itu kaitan dengan titik didih larutan dan titik didih pelarut. Jadi misalkan nanti TB-nya, oh ternyata dari 100, awalnya dia 100, titik didih pelarutnya 100 derajat Celcius, ternyata larutannya mendidih pada anggaplah 100,4 derajat Celcius. Oh, berarti di sini dia punya selisih 0,4 derajat Celcius. Maka selisih ini namanya adalah nilai perubahan titik didih dari larutan tersebut. Nah, itu pemahaman dari yang namanya kenaikan titik didih larutan. Berikutnya yaitu delta TF. F ini frozen. Nah, kalau di bahasa Indonesia gantinya B, beku. Nah, kalau saya pakai B nanti banyak itu dari siswa-siswa itu yang salah. Jadi dia baca di textbook TB itu adalah titik didih. Nah, ternyata karena kita menjelaskannya menggunakan TB juga, B itu beku di Indonesia dalam bahasa Indonesia, maka mereka sering ketukar rumusnya. Untuk menghindari ini, kita samakan dengan textbook, yaitu kita pakai F. TF itu untuk frozen, yaitu penurunan titik beku. Di mana penurunan titik beku dari suatu larutan ini bisa dituliskan hubungannya terhadap titik beku larutan tersebut, yaitu titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan. Nah, sama saja seperti tadi penjelasannya. Jadi, misalkan, nah kita punya pelarut di sini lagi. Nah, tadi contohnya air. Nah, kemudian kita kasih zat terlarut. Nah, air ini pasti punya yang namanya nilai titik beku. Nah, nilai titik beku dari yang namanya pelarut murni. Nah, karena di sini air. Nah, ini titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Jadi air itu akan membeku tepat pada 0 derajat Celcius pada kondisi suhu kamar, yaitu 20 derajat Celcius. Nah, ketika kita tambahkan, maka dia akan membentuk yang namanya larutan. Nah, ini tadi seperti pada titik didih, dia pasti punya partikel-partikel yang mempengaruhi. Jadi ketika dia ditambahkan di sini, nah, awalnya 0 derajat Celcius dibekukan, nah, terus kita hitung lagi pakai termometer. Ketika ini dicemplungkan jadi larutan, maka di sini akan ada yang namanya penurunan titik beku larutan. Misalkan ini titik beku awalnya 0 derajat Celcius, ternyata setelah ditambahkan zat terlarut ini, dia ternyata membeku di 0,1 derajat Celcius. Sehingga di sini kita punya selisih. Nah, selisihnya titik bekunya yaitu minus 0,1 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Kalau kita melakukan atau menentukan delta TF berdasarkan dari yang namanya hasil pengamatan, seperti contohnya tadi pada titik didih larutan. Nah, sekarang secara teoritis nilai delta TF juga bisa kita hitung menggunakan rumus, yaitu rumusnya KF kali M kali I. Nah, penjelasannya sama serupa seperti tadi. KF ini adalah tetapan penurunan titik beku molal dari siapa? Dari pelarut yang digunakan. Yaitu di sini kalau air ya berarti KF-nya air. Nah, M ini adalah molalitas. Molalitas dari siapa? Molalitas dari larutan yang dihasilkan. Berapa? Nah, tergantung dari massa zat terlarut yang dicampurkan dan massa pelarut yang digunakan. Kemudian I ini adalah faktor Van Hoff. Jadi rumusnya delta TF atau perubahan penurunan titik beku
Itu bisa kita hitung berdasarkan dari Kf kali M kali E. Nah, sedangkan tekanan osmotik, nah, tekanan osmotik ini adalah tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan aliran pelarut dari pelarut murni menuju larutan, di mana mereka biasanya dipisahkan menggunakan membran semi permeabel. Tekanan osmotik ini dilambangkan dengan pi. Nah, pi mempunyai rumus sama dengan M kali R kali T kali I. Di mana M ini adalah molaritas, sedangkan R ini tetapan gas. Nah, tetapan gas ini dia kalau namanya tetapan berarti nilainya tetap, bergantung satuan sebenarnya, tapi yang umum digunakan itu adalah 0,08205 liter atm per mol Kelvin, dan T ini adalah suhu dalam bentuk satuan Kelvin, sedangkan I ini adalah tetap yang namanya faktor Van Hoff. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan atau rumus-rumus yang tadi sudah diberikan, maka sekarang kita coba mengerjakan atau menyelesaikan soal tersebut. Pertama, kita tulis dulu di ket. Nah, zat terlarutnya yaitu zat terlarut ini sama dengan BaNO3 dua kali sebanyak 0,1 mol. Kemudian pelarut ini menggunakan air dengan massa 500 gram atau setara dengan 0,5 kilogram. Kemudian suhunya sama dengan 27 derajat Celcius. Berarti kita ubah ke Kelvin jadi tambah 273, berarti ini Kelvin, ini menjadi 300 Kelvin. Kemudian Kb dari air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar. Kemudian Kf air ini sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Yang pertama, kita akan mencari yang namanya titik didih larutan. Nah, tadi titik didih larutan kita tidak bisa hitung langsung, melainkan kita hitung berdasarkan rumus delta T. B sama dengan M kali KB kali I. Nah, KB-nya ada. Nah, di mana I ini sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Kita mulai dari M dulu. M molaritas. Molaritas. Nah, M rumusnya sama dengan mol per massa pelarut. Nah, ini mol zat terlarut. Nah, berarti M larutan ini maka sama dengan mol zat terlarut. Berapa mol zat terlarutnya? Yaitu 0,1 mol. Massa pelarut, ingat massa pelarut ini harus dalam satuan kilogram. Makanya di sini saya ubah dalam kilogram. Yaitu 0,5 kilogram. Sehingga M larutan atau molalitas larutan ini sama dengan 0,2 molar. Nah, ini sudah ketemu M-nya, berarti kita masukkan 0,2 M kali 0,52 derajat Celcius per M kali 1 plus N-1. Nah, ini yang belum. Ini BaNO3. BaNO3 karena dia punya Ba yaitu logam, maka dia tergolong garam. Nah, kalau garam berarti dia sifatnya elektrolit. Ini yang lupa saya jelaskan tadi bahwa sifat dari zat terlarut yang dapat terionisasi atau tidak terionisasi dia berpengaruh pada yang namanya sifat koligatif, di mana zat terlarut
yang dapat terionisasi, dia akan memiliki pengaruh 2 kali lipat atau pengaruh lebih besar, ya. Bukan 2 kali lipat, lebih besar dibandingkan dengan eh, zat larut yang tidak dapat terionisasi atau bersifat non elektrolit. Nah, kalau dia tergolong elektrolit, maka dia dapat terionisasi karena dia Ba ini garam logam pertama, maka bisa disebutkan Ba ini basa kuat. Basa kuat berarti dia sifatnya elektrolit kuat. Nah, NO3 ini lemah. Nah, jadi harus diingat lagi, garam berarti dia dari campuran asam plus basa. Kalau dia dari basa kuat dengan asam lemah, maka sifatnya akan menjadi garam basa ngikut yang kuat. Kalau dia kuat, maka nanti elektrolitnya juga tergolong kuat. Kalau kuat, berarti dia dapat terionisasi sempurna. Kalau terionisasi sempurna, maka pengaruhnya pada apa? Pada ini, pada yang namanya derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu dia lebih besar dari nol, dia kurang dari satu. Semakin mendekati satu, berarti dia semakin terionisasi sempurna. Jadi jika dia terionisasi sempurna, maka dia alfanya kita anggap satu. Maka di sini kita anggap satu nanti alfanya karena terionisasi sempurna. Nah, ini terionisasi sempurna. N ini apa? N ini adalah banyaknya ion yang dimiliki oleh ini. Jadi BaNO3 2 kali kalau terionisasi dia akan menjadi Ba2 plus, plus 2 plus 2NO3 min. Nah, ini ada berapa ionnya? Ba ada 1, NO3-nya ada 2, berarti N-nya ada 3. Berarti ini 3 min 1 kali 1. Seperti itu. Nah, sehingga ini ketika dikalikan 0,2 kali 0,5, M-nya coret. Berarti jadinya 0,104 sisa derajat Celcius kali. Nah, 3 dikurangi 1, 2. Kali 1, 2 tambah 1. Berarti kali 3. Berarti ini. Nah, berarti 0,104 derajat Celcius kali 3. Ini 0,312 derajat Celcius. Berarti perubahan dari larutan ini adalah 0,312 derajat Celcius. Nah, berarti di sini perubahan titik didih dari larutan tersebut setelah penambahan BaNO3 2 kali 0,1 molar dalam 500 gram air itu adalah bertambah 0,312 derajat Celcius. Nah, karena yang ditanyakan tadi adalah titik didih larutannya, maka kita tulis lagi perubahan titik didih larutan ini sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Nah, ini tadi ketemunya 0,312 derajat Celcius. Titik didih larutan, titik didih larutan. Nah, dikurangi titik didih pelarut. Titik didih pelarut karena pakainya apa? Air kan? Air berarti mendidih pada 100 derajat Celcius pada suhu tadi, maka di sini titik didih larutan. Nah, ini yang saya tulis lengkap biasanya disingkat aja TD larutan. Entah kenapa dari tadi saya tulis lengkap. Berarti ini sama dengan 0,312 derajat Celcius ditambah pindahkan 100 derajat Celcius. Berarti sama dengan 100,312 derajat Celcius. Berarti ketika 500 gram air ditambah 0,1 mol BaNO3 2 kali, maka larutan yang dihasilkan akan mendidih pada suhu 100,312 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Jadi yang A sudah ketemu. Dia akan mendidih pada suhu sekian. Sekarang kita coba kerjakan yang B. Yang B kita diminta untuk mencari nilai titik beku dari larutan tersebut. Maka titik beku bisa kita tuliskan rumusnya delta TF sama dengan M kali KF kali I. Nah, ini juga belum sempat saya
jelaskan kenapa saya selalu menuliskan I di sini. Jadi kalau saya pribadi memang selalu memakai I itu atau faktor Van Hoff itu pasti saya masukkan dalam rumus. Baik itu titik didih, titik beku, atau di tekanan osmotik. Nah, bedanya apa? Mau kita masukkan atau tidak, nanti akan tetap sama aja hasilnya. Karena kita akan menganalisis zat larutnya. Kalau dia zat larutnya itu tidak terionisasi, maka nilainya pasti adalah sama dengan 1. Karena nilai N-nya adalah 1. 1 kurangi 1, 0. Nah, jadi berapapun nilai alfanya tidak diketahui, kalau sudah dikalikan 0, maka nilainya 0. Jadi ini saya contohkan ya. 1 plus N min 1 kali alfa. Nah, kalau dia terionisasi, kalau ini kebetulan kita zat larutnya dia garam, dapat terionisasi, maka N-nya ada nilainya. Nah, ini kalau tidak diketahui, tinggal lihat. Kalau dia kuat, berarti kita anggap aja nilainya 1. Seperti itu. Karena kalau dia lemah, maka di sini nilai alfanya pasti diberikan di soal. Nah, kalau soalnya tidak memberikan dan ini sudah jelas garam yang sifatnya basa kuat, maka nilainya sama dengan 1. Nah, kalau dia tidak dapat terionisasi, misalkan gula. Ya, gula. Kalau gula dia tidak terionisasi, maka N-nya berapa? Ya 1. Karena dia tetap jadi molekul gula kan walaupun dilarutkan dikurangi 1. Nah, alfa. 1 plus nah 0 kali alfa. Berapapun nilai alfa kalau dikalikan 0 maka pasti sama dengan 1 plus 0. 1. Maka ini 1. Tidak akan terpengaruh. Jadi hal-hal seperti ini mempermudah saya. Jadi mau saya analisis belakangan ini jenisnya itu dia dapat terionisasi atau tidak terionisasi atau dia elektrolit atau tidak elektrolit, saya analisisnya belakangan. Pokoknya rumusnya harus ada I. Nah, jadi saya nggak ngafalin. Nah, seperti itu. Jadi itu kalau saya mau pakai cara saya atau kalian mau menganalisis terlebih dahulu dia tergolong elektrolit atau tidak, itu terserah mana yang eh, dirasa enak buat kalian. Nah, ini kan ada pembelajaran ini dari sisi saya pribadi. Nah, sekarang dari sini tadi molalitasnya ketemu. Molalitasnya ketemu 0,2 molal. Nah, seperti itu. Karena sudah ketemu maka kita tidak usah hitung lagi, langsung tinggal hitung aja ini nilai penurunan titik bekunya yaitu 0,2 molal kali KF-nya KF air yaitu 1,86 derajat Celcius per molal kali I. I-nya tadi berapa? 1 plus N-nya ini tadi berapa? 3 ya. 3 ion dikurangi 1 kali 1. Nah, delta TF. Nah, ini kali ini sama dengan 0,372 coret-coret sisa derajat Celcius kali 3 kurangi 1, 2. 2 kali 1, 2 tambah 1 kali 3. Berarti sini delta TF sama dengan 0,372 derajat Celcius kali 3 sama dengan 1,116 derajat Celcius. Nah, jadi ini. Jadi sudah kita ketahui perubahan titik bekunya yaitu 1,116 derajat Celcius. Selanjutnya kita cari nilai titik beku larutannya berdasarkan hubungan dari delta TF dengan titik beku larutan. Delta TF bisa kita tuliskan yaitu titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan. Nah, delta TF-nya tadi diketahui 1,116 derajat Celcius titik beku pelarut karena yang digunakan air itu membeku 0 derajat Celcius dikurangi titik beku larutan. Nah, ini kalau saya singkat biasanya TF larutan. Sehingga di sini ini geser ke sini berarti TF larutan adalah sama dengan 0 derajat Celcius. Ini geser plus jadi minus yaitu 1,116 derajat Celcius. Sehingga TF larutan sama dengan minus 1,116 derajat Celcius. Jadi ketika 500 gram air ditambah 0,1 mol
BaNO3 dua kali, maka larutan yang dihasilkan akan membeku pada suhu minus 1,116 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Bagaimana? Dipahami? Nah, selanjutnya kita bahas soal yang ketiga, yaitu kita diminta untuk mencari tekanan osmotik. Tekanan osmotik, kita tulis saja rumusnya. Pi sama dengan M kali R kali T kali I. Nah, R-nya tetapan, T-nya ada sudah, M-nya belum ada. Nah, M ini sama dengan mol per volume lah, volume pelarut yang digunakan. Nah, di sini kita nggak punya volume, kita hanya punyanya massa air yaitu 500 gram. Jangan khawatir, kita bisa menggunakan massa jenis. Massa jenis itu adalah massa per volume. Nah, pelarutnya siapa? Air. Rho air itu 1. Nah, massanya berapa? 0,5 kilogram. Maka volumenya, nah, volumenya sama dengan 0,5 liter. Nah, kok bisa? Karena rho air itu sama dengan 1 kilogram per liter. Seperti itu. Jadi ini 1 kilogram per liter. Seperti itu. Jadi volume, dah berarti ketemu volumenya 0,5 liter. Berarti setara 0,5 liter. Berarti saya kerjakan di sini aja dulu. Berarti M sama dengan mol. Molnya ketemu 0,1 mol dibagi 0,5 liter. Berarti M-nya sama dengan 0,2 molar. Nah, ketemu molarnya. Berarti kita lanjut hitung ke tekanan osmotiknya, yaitu 0,2 molar kali R. R itu 0,08205 liter atm per mol Kelvin. Kemudian MRT, T-nya 300 Kelvin kali I. I-nya itu 1 plus N. N-nya berapa tadi? 3 min 1 kali alfanya 1. Nah, seperti itu. Jadi Pi sama dengan, ini coba kita kalikan dulu. Nah, karena ini enggak ada satuan molaritas, molaritas bisa kita ubah satuannya jadi mol per liter. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya 0,01641. Nah, karena ini sudah jadi mol per liter, molnya hapus, liternya hapus, berarti ini sisanya jadi atm per Kelvin kali 300 Kelvin, ini kali 3 kurangi 1, 2, ini kali 3. Berarti Pi sama dengan ini kalikan 300 kali 3. Berarti 14,769. Kelvinnya hilang, berarti ini sisa atm. Jadi tekanan osmotik dari larutan yang dibuat dari 0,1 mol BaNO3 dua kali yang dicampurkan ke dalam 500 gram air itu adalah sebesar 14,769 atm. Nah, jadi sampai sini pembahasan dari penentuan nilai titik didih larutan, titik beku larutan, dan tekanan osmotik larutan. Jika dari pembahasan tadi masih ada hal-hal yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Sekian pembahasan soal tersebut. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika dirasa pembahasan tadi bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya di Bahas Soal Channel.